Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya akan berdiskusi mengenai teori belajar humanistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 24050534043 dan di sebelah Saya Christian Putra Andreas dari NIM 24050534046. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 24050534052. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani Firdaus dengan NIM 24050534053. Dan saya Melina Nur Ilmila dengan NIM 24005344056. Dan saya Muhammad Arzi Adiriawan dengan NIM 24050534033. Munculnya teori belajar humanistik tidak dapat dilepaskan dari gerakan pendidikan humanistik yang memfokuskan diri pada hasil efektif. Belajar tentang bagaimana belajar dan belajar untuk meningkatkan kreativitas dan potensi manusia. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih, pengertian dari teori belajar humanistik sendiri itu apa sih? Menurut saya, yaitu teori belajar ini adalah suatu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Selanjutnya, Untuk saya, teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan di dalam pembelajaran penyelidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan efektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Menurut saya pribadi, teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk pembelajaran, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Kalau menurut saya, teori belajar humanistik merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada memanusiakan siswa dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan siswa dalam belajar. Teori humanistik pada dasarnya konsep belajar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memanusiakan siswa dan mengaktualisasikan semua kemampuan potensi-potensi setiap peserta didik untuk menghadapi perubahan lingkungan di sekitarnya. Kalau menurut saya sendiri, pada dasarnya teori humanistik itu sendiri adalah teori belajar yang memanusiakan manusia itu sendiri. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif. Bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Nah, dari saya sendiri, teori belajar humanistik adalah pandangan tentang belajar yang menekankan peran individu dalam proses pembelajaran. Teori ini berfokus pada pemahaman, pengalaman, dan kebutuhan psikologis individu sebagai faktor utama yang mempengaruhi bagaimana mereka belajar. Nah, selanjutnya ada pengertian teori belajar humanistik menurut beberapa ahli. Bisa dijelaskan? Jadi di sini ada beberapa contoh menurut teori belajar humanistik menurut para ahli ya. Yaitu di sini ada Arthur Combs. Yaitu menurut Arthur Combs itu berpendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi
tak kala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau tidak dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Itu menurut saya. Nah, kan beberapa tokoh ahli kan tidak hanya itu aja ya. Mungkin dari Mas Arzi bisa menambahkan? Mungkin dari saya ada yang namanya ahli dari Carl Rogers. Baginya pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Nah, Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap seseorang. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Yang terakhir ada Abraham Maslow. Ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita sendiri untuk dikembangkan ke arah yang tertentu. Nah, dari pengertian tadi pastinya kan ada ciri-ciri dari teori belajar humanistik. Nah, ciri-ciri teori belajar humanistik sendiri itu apa sih? Ciri-ciri teori humanistik yaitu menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu dan juga prosesnya merupakan hal yang penting yang menjadikan fokus utama belajar dan juga melibatkan peran aspek kognitif dan efektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri, dan tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Nah, dari ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh rekan saya, pastinya kan ada tujuan dari teori belajar humanistik. Nah, menurut teman-teman, apa sih tujuan dari teori belajar humanistik sendiri? Teori humanistik sendiri memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya sendiri, dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Mungkin dari Mbak Mila ada pendapat? Kalau dari saya sendiri, yaitu tujuan dasar pendidikan humanistik adalah untuk mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Kalau menurut saya, tujuan dari teori pembelajaran humanistik adalah seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan suatu pembelajaran. Dalam penerapannya pada pendidikan, ternyata teori belajar humanistik menelusurkan tujuan yang ingin dicapai untuk memperkuat ranah ini sesuai dengan penelusuran yang mengenai manusia. Menurut saya tujuannya yaitu menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswanya sendiri. Nah, dari tujuan-tujuan pendapat teman-teman tadi, saya memiliki pendapat lain, yaitu tujuannya memudahkan aktualisasi dari siswa dan perasaan diri
serta memperkuat perolehan keterampilan dasar seperti akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Nah, mungkin dari teman-teman ada pendapat lain mengenai tujuan dari teori belajar humanistik. Di sini saya izin menambahkan, yaitu tujuan humanistik ada yang pertama yaitu memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Lalu ada mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan berpersepsi dalam proses pendidikan. Itu sih Mbak menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Siapa? Kalau dari saya sendiri ada tambahan, yaitu untuk mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti. Kemudian untuk mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Dan ada juga untuk mengembangkan siswa dengan masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Udah sih Mbak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, apa sih prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik? Prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik sendiri itu ada yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Terus yang kedua ada siswa sendiri harus memiliki tujuan pendidikan yang mendorong keinginan tersebut untuk belajar dan mengajar untuk cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain? Pendapat saya, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Izin menambahkan, yaitu ada prinsip-prinsip, contohnya ada pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri atau self-evaluation yang bermakna. Pemeringkatan mendorong siswa belajar untuk mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan pribadi. Selain itu, pendidik humanistik menantang tes objektif karena mereka menguji kemampuan siswa untuk menghafal dan tidak memberi umpan balik pendidikan yang cukup kepada guru dan siswa. Kemudian kalau dari saya sendiri tuh ada pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Kemudian ada juga pendidik humanistik menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, yaitu sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Setelah siswa merasa aman, belajar mereka menjadi lebih mudah dan lebih bermakna. Menurut saya, prinsip humanistik adalah manusia memiliki dorongan alami untuk belajar karena pada dasarnya manusia memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplor pengalaman baru. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna ketika materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan peserta pendidik. Nah, dari saya sendiri, prinsip-prinsip teori belajar humanistik adalah kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan mengurangi gangguan dari lingkungan luar. Keadaan yang tenang menjadi kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Mungkin ada tambahan lain dari rekan saya? Mungkin saya akan menambahkan tentang prinsip-prinsip teori belajar humanistik, yaitu proses pembelajaran ini tuh melibatkan aspek pikiran dan perasaan individu, bukan hanya salah satunya saja. Terus ada juga pembelajaran yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari individu, yaitu seseorang harus aktif dalam merespon materi yang disampaikan. Terus juga ada tentang kebebasan. Kepercayaan diri dan kreativitas dapat ditingkatkan melalui evaluasi diri. Terima kasih. Nah, dari prinsip-prinsip teori belajar yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi,
Pastinya teori belajar humanistik ini memiliki manfaat. Nah, manfaat teori belajar sendiri ini yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar, di mana teori ini mendorong pembelajar untuk memahami tujuan dan makna belajar dalam kehidupan mereka dengan fokus pada kebutuhan individu dan pencapaian diri. Motivasi intrinsik siswa untuk belajar meningkat. Ketika siswa merasa bahwa pembelajarannya relevan dengan minat dan tujuan pribadi mereka, mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Untuk manfaatnya, meningkatkan motivasi belajar, yaitu teori ini mendorong pembelajar untuk memahami tujuan, menghargai keunikan individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan setiap individu, termasuk gaya belajar, minat, dan kemampuan masing-masing. Guru yang menerapkan teori humanistik lebih fleksibel dalam menyusun metode pengajaran sehingga siswa merasa dihargai dan diterima. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Kemudian ada juga mengembangkan potensi diri. Teori humanistik membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi mereka secara penuh, baik dalam aspek intelektual maupun emosional. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa memungkinkan mereka mengeksplorasi minat dan bakat yang mungkin belum tergali, serta membantu mereka menjadi individu yang lebih percaya diri dan mandiri. Izin menambahkan manfaat dari teori belajar humanistik, yaitu ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Maksud dari menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah lingkungan yang mendukung emosional menjadi prioritas sehingga siswa merasa aman untuk bereksperimen, bertanya, dan membuat kesalahan tanpa rasa takut. Ketika siswa merasa didukung, mereka lebih cenderung terbuka terhadap pembelajaran dan berani mengekspresikan ide baru. Mungkin menurut saya ada menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah, karena pembelajaran humanistik mendorong siswanya untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan konteks mereka sendiri. Dengan pendekatan ini, siswa dilatih untuk memahami situasi secara menyeluruh dan mencari solusi yang paling relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terus ada yang meningkatkan kesadaran diri. Nah, teori ini tuh membantu siswa mengenali nilai-nilai diri sendiri, nilai-nilai pribadi seperti emosi, terus ada tujuan hidup mereka. Pemahaman mendalam tentang diri sendiri mempersiapkan siswa untuk menghadapi tujuan mereka di masa depan agar lebih baik. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Di sini izin menambahkan, yaitu ada tujuannya itu izin menambahkan. Jadi di sini saya ingin yaitu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maksudnya adalah guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka yang mengarah pada hasil yang lebih bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik sangat bermanfaat dalam menciptakan pembelajaran yang holistik dan berpusat pada siswa, membantu mereka menjadi individu yang lebih baik secara intelektual, emosional, dan sosial. Nah, dari manfaat tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman, selanjutnya saya ingin tahu mengenai contoh penerapan teori belajar humanistik menurut teman-teman. Bisa dijelaskan? Yang pertama yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Contohnya, guru meminta siswa membuat proyek tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, seperti mendaur ulang
terus ada kampanye kebersihan di sekolah, dan mendaur ulang barang bekas. Proyek ini membantu siswa memahami relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan makna pribadi pada pembelajaran tersebut. Kalau menurut saya, memberikan kebebasan memilih metode belajar. Contohnya, guru memberikan beberapa opsi tugas seperti membuat presentasi, video, atau laporan tertulis tentang topik tertentu. Siswa bebas memilih cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan ini menghargai keunikan individu dan mendorong siswa untuk merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Menurut saya, contoh penerapan teori belajar humanistik yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Contohnya, ketika guru memberikan perhatian pada suatu kelas dengan menghindari kritik yang merendahkan dan lebih banyak memberikan pujian serta dukungan emosional kepada siswa. Lingkungan belajar yang aman secara emosional membantu siswa lebih percaya diri untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan potensi dirinya. Mungkin dari saya ada melibatkan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran bahasa, guru meminta siswa menulis esai tentang pengalaman hidup yang paling berkesan. Nah, kegiatan ini membantu siswa menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mendalam. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Mungkin ada contoh penerapannya seperti mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Nah, contohnya tuh dalam pelajaran seni. Nah, guru itu memberi kebebasan kepada siswa untuk membuat karya sesuai dengan imajinasi mereka sendiri tanpa aturan yang terlalu kaku. Nah, dengan memberikan ruang untuk kreativitas, siswa dapat merasa dihargai sebagai individu unik yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan dalam belajar. Terus ada pembelajaran kolaboratif. Nah, contohnya tuh guru mengadakan diskusi kelompok di mana siswa saling berbagi pengalaman dan pemikiran tentang suatu topik. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tapi juga membantu siswa belajar dari perspektif orang lain, mendukung perkembangan emosional dan intelektual mereka. Mungkin ditambahkan Mbak Ciput. Izin menambahkan yaitu ada menggunakan refleksi diri. Jadi contohnya adalah setelah menyelesaikan tugas, siswa diminta menulis jurnal tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka selama proses tersebut, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri di masa depan nantinya. Refleksi diri membantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, meningkatkan kesadaran diri, dan membangun motivasi untuk berkembang. Itu saja. Mungkin sudah cukup ya manfaat dari teori belajar humanistik. Jadi di sini saya menambahkan bahwa dapat disimpulkan penerapan teori belajar humanistik bertujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan mendukung perkembangan individu secara utuh, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Nah, tadi kan sudah disebutin sama teman-teman contoh penerapan menurut kita masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan menurut beberapa ahli. Dari saya sendiri, contoh penerapan menurut Abraham Maslow yaitu misalnya di sekolah, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang agar siswa merasa nyaman. Contohnya, memastikan siswa memiliki akses ke makanan atau saat makan siang di sekolah dan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya ada aktualisasi diri. Dengan memberikan siswa kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi sepenuhnya. Ketika siswa merasa kebutuhan
dasarnya terpenuhi, mereka lebih mampu, lebih fokus pada proses pembelajaran dan memiliki motivasi intrinsik untuk berkembang. Nah, dari penerapan menurut Abraham Maslow itu konsep utamanya yaitu Maslow berpendapat bahwa pembelajaran optimal terjadi ketika kebutuhan dasar individu terpenuhi berdasarkan hierarki kebutuhan atau fisiologis, keamanan, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Kalau dari saya sendiri itu ada pendapat menurut Carl Rogers. Kita kenali dulu konsep utamanya. Ya, di konsep utamanya itu ada Rogers menekankan bahwa pentingnya hubungan interpersonal yang positif dan empati dalam pembelajaran. Ia menganggap pembelajaran efektif terjadi dalam suasana yang mendukung perkembangan pribadi siswa. Untuk penerapannya sendiri yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan guru menjadi fasilitator yang mendukung kebutuhan siswa dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk menentukan cara belajarnya sendiri. Contohnya yaitu dalam pembelajaran diskusi kelompok. Siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang diminati dengan arahan minimal dari guru. Penerimaan tanpa syarat, guru menghargai siswa tanpa adanya menghakimi. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk belajar dan hubungan yang positif antara guru dan siswa untuk menciptakan rasa aman sehingga siswa lebih terbuka terhadap pengalaman belajar yang baru. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya tambahkan teori humanistik menurut Arthur Combs. Konsep utama Combs percaya bahwa keberhasilan belajar tergantung pada persepsi siswa tentang diri mereka sendiri, lingkungan belajar, dan materi pelajaran. Contoh penerapannya itu seperti menghargai prestasi siswa. Guru mengajak siswa untuk berbagi pengalaman atau pendapat tentang topik yang dipelajari sehingga siswa merasa dihargai. Terus memberdayakan siswa untuk percaya diri. Contohnya guru memberikan pujian atas usaha siswa, bukan hanya hasil akhir, untuk membangun kepercayaan diri mereka. Ketika siswa memiliki prestasi positif terhadap pembelajaran, mereka lebih termotivasi untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin ada yang mau menambahkan? Contoh penerapan menurut ahli Malcolm Knowles atau berfokus pada pembelajaran orang dewasa, tetapi prinsip ini juga relevan bagi siswa, yaitu belajar lebih efektif ketika relevan dengan kebutuhan atau pengalaman mereka. Contoh penerapannya yaitu belajar konseptual. Siswa diajak belajar melalui pengalaman nyata seperti simulasi atau studi kasus. Contoh dari siswanya yaitu siswa mempelajari matematika melalui pengelolaan keuangan sederhana. Terus ada kemandirian belajar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang rencana belajarnya sendiri. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena relevan dengan kehidupan siswa dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita kan udah berdiskusi banyak ya mengenai teori belajar humanistik. Pastinya setiap teori pembelajaran sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin teman-teman ada pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik berdasarkan apa yang telah kita jalani selama melalui proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan menurut saya itu berpusat pada siswa. Teori ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, menghargai kebutuhan, minat, dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membantu siswa merasa dihargai dan lebih bermotivasi untuk belajar. Contohnya, siswa diberi kebebasan untuk memiliki topik proyek yang sesuai dengan minat mereka. Mungkin kelebihan ini meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada siswa, teori ini mengembangkan kemandirian dan kreativitas. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa menemukan solusi dan inovasi terhadap masalahnya.
Di sini ada kelebihannya seperti menciptakan lingkungan belajar yang positif. Maksudnya adalah berfokus pada aspek emosional dan sosial, menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Contohnya, guru memberikan apresiasi atas usaha siswa sehingga mereka merasa didukung secara emosional. Kalau dari saya sendiri, kelebihannya yaitu mendorong perkembangan potensi maksimal. Teori ini membantu siswa untuk mencapai aktualisasi diri dengan memberikan kesempatan untuk menggali potensi terbaiknya. Contohnya yaitu siswa dengan bakat seni diberikan fasilitas untuk mengembangkan bakatnya melalui kelas seni atau pameran. Kemudian ada mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan sosial, di mana teori humanistik memperhatikan perkembangan siswa secara holistik, termasuk aspek intelektual, emosional, dan sosial. Itu sih kelebihan menurut saya. Nah, dari yang telah dijelaskan sama teman-teman, di balik kelebihan pastinya ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari teori belajar humanistik sendiri? Nah, kekurangan dari teori humanistik sendiri ada yang pertama terlalu abstrak dan subjektif. Nah, fokus pada pemahaman subjektif dan aktualisasi diri sulit diukur dengan standar objektif, sehingga evaluasi keberhasilan pembelajaran menjadi kurang jelas. Contohnya, sulit menilai secara kuantitatif sejauh mana siswa mencapai potensi diri mereka. Nah, terus yang kedua ada tidak cocok untuk semua situasi belajar. Nah, contohnya pembelajaran matematika dasar mungkin memerlukan metode yang lebih langsung dan terstruktur dibanding pendekatan humanistik. Nah, terus ada yang ketiga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Menerapkan pendekatan individual membutuhkan waktu dan upaya lebih dari guru, terutama dalam kelas dengan jumlah siswa yang besar. Nah, contohnya guru kesulitan memberikan perhatian personal kepada setiap siswa dalam kelas yang berjumlah lebih dari 30 orang ataupun 50 orang. Yang keempat, tidak semua siswa siap untuk belajar mandiri. Nah, contohnya siswa yang kurang percaya diri atau tidak terbiasa belajar mandiri mungkin merasa bingung tanpa arahan yang jelas dari guru mereka sendiri. Terus yang terakhir ada kurangnya fokus pada aspek akademik. Penekanan pada pengembangan diri dapat mengurangi perhatian pada pencapaian akademik yang terukur. Contohnya siswa yang terlalu fokus pada pengembangan kreativitas mungkin mengabaikan tugas-tugas akademik yang mendasar. Terima kasih. Nah, untuk kekurangannya sendiri sudah dijelaskan secara lengkap oleh teman saya. Jadi yang terakhir kita akan menyimpulkan ya teman-teman, karena kita udah berbincang cukup lama mengenai teori belajar humanistik. Jadi menurut saya sendiri kesimpulannya berpusat pada siswa sebagai individu. Ini maksudnya teori humanistik menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran, memperhatikan kebutuhan, minat, dan pengalaman pribadi mereka untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain mengenai kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari tadi. Izin menambahkan, ada fokus pada pengembangan potensi diri. Tujuan utama teori ini adalah membantu siswa atau individu mencapai aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dalam lingkungan yang mendukung. Kesimpulan menurut saya yaitu pembelajaran holistik. Teori ini memperhatikan berbagai aspek perkembangan siswa, termasuk kognitif, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga siswa berkembang secara menyeluruh bukan hanya secara intelektual. Jadi kesimpulan menurut saya yaitu pentingnya lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Suasana belajar yang penuh penghargaan, empati, dan tanpa tekanan menjadi syarat penting agar siswa merasa nyaman untuk belajar bereksplorasi. Terus ada mengutamakan motivasi intrinsik, yaitu teori humanistik menekankan pentingnya motivasi dari dalam diri siswa dibandingkan paksaan atau hadiah eksternal agar pembelajaran lebih berkelanjutan.
Kemudian yang terakhir menurut saya yaitu guru sebagai fasilitator bukan sekedar pemberi materi. Dalam teori ini, guru berperan sebagai pendamping yang memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi, bukan hanya menyampaikan informasi, sehingga siswa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kesimpulan ini menegaskan bahwa teori belajar humanistik bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menghargai keunikan individu, dan mendorong perkembangan optimal siswa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, kita udah berbincang cukup lama ya mengenai teori belajar humanistik. Jadi, sebelumnya kita mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.